gue drag ke bawah, logo Apple-nya kelihatan. Kalau gue drag ke atas juga logo Apple-nya kelihatan, tapi warnanya beda. Halo semuanya, balik lagi sama gue Ogi. Seperti yang kalian semua tahu, gue itu baru aja beli external monitor yaitu HP 24MH. Buat kalian yang belum nonton videonya, gue taruh linknya di sebelah sini ya. Jadi monitor ini akan gue pakai untuk foto editing dan video editing, termasuk color grading pastinya. Nah, untuk eksternal monitor ini gua perhatiin itu warnanya agak berbeda dengan yang ada di MacBook gua. Udah pastilah karena MacBook ini kan layarnya Retina ya, sedangkan yang ini itu kayaknya layar Full HD biasa. Nah, di sini gua mau kasih lihat cara gua mengkalibrasi monitor eksternal HP 24MH ini tanpa tambahan alat seperti kayak Spider 5 atau X-Rite. Jadi gua murni pakai software yang dapet dari bawaannya si MacBook ini. Nah, caranya gimana? Yuk langsung aja kita kerjain. Nah, oke, sekarang ini udah ada layar monitor eksternal gua. Cara yang pertama harus dilakukan adalah masuk ke System Preference. Nah, di sini ada yang namanya display. Kita klik display. Nah, lalu di sini tuh ada akan kebuka nih dua window. Yang sebelah sini adalah eksternal monitor yaitu HP 24MH. Di sini ada tulisannya, atau eksternal monitor kalian apapun itu akan ada tulisannya di sini. Kalau yang sebelah kanan ini, adalah built-in Retina display, which means itu adalah layar laptop gue yang ini. Ya, jadi kita nggak akan utak-utik yang sebelah kanan ini. Jadi kita singkirkan aja supaya kalian nggak bingung. Oke, terus kita fokus di window yang ini ya. Nah, ini bisa pilih color. Ada dua tab di sini. Pilih aja yang sebelah kanan yaitu color. Nah, di sini tuh bisa diganti-ganti. Ada HD 709. Nih kalian begitu gua klik pasti lo pada bisa lihat perbedaan gelap terang dari si monitor yang dari layar monitornya tuh gelap. Nah, ini display tuh ada yang warnanya pale, ada yang generic, ada yang kayak macem-macem lah. Ini bisa macem-macem. Nah, ini bisa sebenarnya kalau tanpa kalibrasi pun kalian bisa pakai yang sesuai, yang paling enak sama mata gitu. Tuh, ini gelap banget kan. Nah, cuman untuk yang paling gampang, yang paling enak adalah kalian pilih ini, calibrate. Di sebelah kanan ini ada tombol calibrate. Nah, sebelum kalian klik calibrate itu kalian pencet tombol option di keyboard MacBooknya, nanti baru pencet calibrate. Nah, bedanya apa kalau nggak pencet option? Nih contohnya ya, kalau nggak pencet option, klik calibrate, dia yang muncul hanya introduction, setup, target white point, admin, name, dan conclusion. Oke, kita tutup dulu, lalu kita pencet option, baru kita pencet calibrate. Nah, di sini ada dua menu baru, dua menu tambahan yaitu native gamma dan target gamma. Nah, nanti disinilah yang yang akan membedakan antara kalian pencet option atau enggak. Jadi ada kayak menu tambahan untuk kalibrasi supaya lebih bagus layarnya. Oke, kalau gitu udah, kita pencet continue. Nah, di sini sebenarnya pencet aja continue ya. Pencet aja continue lagi karena sebenarnya ini hanya settingan kontras dan kita harus setting monitor kita ini di layar di kontras yang paling tinggi. Terus brightness controlnya juga mesti disesuaikan dengan gambar yang di sebelah kanan ini supaya gambarnya nggak terlalu gelap atau nggak terlalu terang gitu ya. Terus pencet continue. Nah, di sini ada dua panel di kanan dan di kiri. Kebalik, di kiri dan di kanan.
Nah ini sedangkan di tengah itu gue nggak tahu kalau di kamera ini kelihatan apa enggak, cuman ini ada logo Apple nih di tengah sini. Nah kalau misalkan nih gue kasih lihat ya, kalau gue drag ke bawah logo Apple-nya kelihatan, kalau gue drag ke atas ke atas juga logo Apple-nya kelihatan tapi warnanya beda. Nah ini di sini kita disuruh untuk setting supaya logo Apple-nya itu sesamar-samar mungkin, kalau bisa nggak kelihatan. Nah kita coba aja set di sekitaran tengah sini. Lalu kalau yang di panel sebelah kanan ini untuk warna, biasanya warna itu nggak gua kutak-kutik tuh, warnanya nanti jadi agak ke pink, agak ke hijau, agak ke biru, atau agak ke merah. Nah, biasanya gua akan taruh di tengah aja. Oke, kalau udah kita ketik aja, kita klik continue. Ini juga di halaman yang kedua ini sama, harus supaya logo Apple-nya terlihat sesamar-samar mungkin. Jadi gue biasanya nggak jauh-jauh dari tengah. Oke, klik continue. Ini juga sama, lagi kita dites lagi. Biasanya juga gue nggak jauh-jauh dari tengah gitu ya. Terus klik continue lagi, sama. Jadi dia ada 4 kali tes ya, 4 kali tes. Biasanya yang gue kutak-kutik tetap hanya panel yang sebelah kiri aja. Oke, kita klik continue. Wah, ini ternyata ada yang kelima ya, ada yang kelima. Terus kita klik continue aja. Nah ini berikutnya adalah target gamma. Gamma itu, nah ini gelap terang nih. Kalau misalkan makin kecil dia, makin ke kiri dia akan semakin terang banget. Nah jadi kalau gue sih, gue klik di bawah ini ada namanya use native gamma gitu, use native gamma. Dan use native gamma ini dia akan ngedetect kira-kira ruangan kita gelap terangnya kayak apa. Jadi kalau bisa sebelum mulai kalibrasi itu kalian setup lampunya, misalkan lampu ruangan kerja itu nanti kalian mau dinyalahin apa mau dimatiin. Jadi dia akan ngedetect berdasarkan ambient light di ruangan itu. Nah saat ini karena ruangannya gue gelapin dan gue pakai lampu buat syuting video, jadi ini target gamanya di 2.1. kalau bisa dilihat di sini itu 2.1. Kalau kemarin gue kalibrasi sendiri dengan ruangan kerja gue yang terang itu 2.6 kisarannya. Jadi gue pakai use native gamma biasanya biar lebih memudahkan gitu ya. Lalu klik lagi continue. Nah normalnya kalau gue baca-baca di website gitu review, orang itu kebanyakan main di 5000 di segini atau di 6500. Nah cuman kalau di 5000 di layar ini terlalu kuning sekali, jadi gua pakai di 6500 di sini. Atau kalau kalian emang pengen gampangnya aja, lihat enaknya ya, use native white point, diklik. Di sini ada use native white point, bisa diklik. Nah nanti dia akan menyesuaikan kira-kira yang paling settingan yang paling standar tuh seberapa gitu. Kalau di sini use native white point-nya di 6479 atau dibuletin aja, terserah kalian mau 6500 atau berapa lah ya. Lalu klik continue. Nah ini halaman ini adalah cuman kalau misalkan kita mau ngizinin user lain di komputer ini untuk pakai kalibrasi ini atau enggak, terserah kalian. Lalu abis itu klik continue, kasih aja namanya misalkan monitor baru calibrated ya, terus continue. Udah, ini conclusionnya adalah berarti layar ini udah dikalibrasi. Itu setting profile summary-nya apa bisa dibaca di sini semuanya. Udah done. Jadi kalian tinggal klik aja mau yang calibrated, mau yang mana, itu disesuaikan dengan kondisi ruangan kalian ngedit nantinya gitu. Jadi kalian sebenarnya bisa bikin profile sebanyak-banyaknya, atau kalau kayak gue akan bikin 2 gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi ngedit dengan ruangan gelap seperti ini, gue bisa pakai yang mana,
Kalau nanti ruangannya ternyata lampu ruang kerjanya mau gue nyalahin, gue bisa pilih yang profile yang memang agak terang gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan lagi ke lo semua gimana. Udah gitu, ini secara default si brightness dari monitor ini gue set ke 70%. Karena untuk monitor HP 24MH ini kalau di set di 80 atau 90 itu terlalu terang buat gue ya. Jadi itu juga balik lagi settingannya bisa tergantung dari kebutuhan kalian semua gitu. Nah, kira-kira begitu tuh caranya untuk kalibrasi eksternal monitor ataupun monitor dari MacBook sendiri menggunakan software bawaan dari Apple atau MacBook. Kayaknya rasanya cukup gampang dan prosesnya nggak memakan waktu lebih dari 5 menit ya. Jadi untuk kalian bisa lihat sendiri apakah nanti dicoba sendiri di rumah, apakah memang sudah puas dengan hasilnya dengan kalibrasi pakai software Apple atau memang harus pakai alat tambahan seperti Spider 5 atau X-Rite ya. Cuman lain kali mungkin gue akan bikin video yang mengkalibrasi eksternal monitor ini dan monitornya si MacBook menggunakan Spider 5. Jadi ditunggu aja videonya ya. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menggunakan MacBook dan ingin mengkalibrasi monitornya tanpa harus pakai tambahan alat. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Ciao!